Assalamualaikum. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Kak Intan. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kakak kali ini akan membahas mengenai fertilisasi dan kehamilan. Pernahkah adik-adik membayangkan seorang ibu mengandung adik-adik dan melahirkan adik-adik? Bagaimana prosesnya? Yuk kita cari tahu di video ini. Eits, sebelum kita mulai videonya, kakak ingatkan untuk klik subscribe, like, share, dan ketikkan saran melalui kolom komentar. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Fertilisasi atau pembuahan terjadi apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam organ reproduksi wanita untuk bertemu dengan sel telur. Proses fertilisasi ini terjadi di tuba falopi. Pada saat sperma masuk ke dalam sel telur, hanya bagian kepalanya saja yang masuk, tetapi bagian ekornya ditinggalkan di luar dari sel telur. Jadi, yang dimaksud dengan fertilisasi atau pembuahan adalah meleburnya sel sperma dengan sel telur untuk membentuk zigot. Sel sperma dapat bergerak menemui sel telur karena memiliki flagela. Flagela ini dapat bergerak memutar seperti baling-baling di dalam cairan yang ada di tuba falopi. Bagaimana cara sel sperma menemukan sel telur yang ada di dalam tubuh perempuan? Sel telur ini akan memberikan sinyal kepada sel sperma. Sinyal tersebut bukan berupa sinyal seperti siulan, tetapi sinyal yang diberikan kepada sel sperma adalah berupa hormon progesteron. Selain hormon progesteron, sel telur juga memberikan sinyal berupa panas. Panas ini berasal dari saluran tuba falopi, di mana saluran di tuba falopi memiliki suhu yang lebih tinggi daripada suhu di tempat di mana sel sperma tersebut disimpan. Setelah sel sperma melebur dengan sel telur, maka akan membentuk zigot. Zigot ini nantinya akan membelah dan membentuk embrio. Embrio ini nantinya akan bergerak menuju ke rahim dan kemudian akan menempel di dinding rahim atau endometrium.
Pada kondisi inilah seorang wanita dikatakan mengandung atau dikatakan sedang mengalami kehamilan. Dari jutaan sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi wanita, hanya ada satu sel sperma yang dapat membuahi satu sel telur. Mengapa bisa demikian? Karena ketika sel sperma masuk ke dalam sel telur, kemudian sel telur tersebut otomatis akan membentuk benteng sehingga sel sperma yang lain tidak dapat masuk ke dalam sel telur. Sekarang kita masuk ke pembahasan kehamilan. Kehamilan ini diartikan dari awal proses peleburan sel sperma dengan sel telur yang kita sebut dengan fertilisasi, kemudian akan membentuk zigot. Zigot tersebut akan membelah dan akan membentuk embrio. Embrio ini nantinya akan menempel di dinding endometrium. Inilah yang disebut dengan kehamilan. Kehamilan pada manusia dibagi menjadi 3 periode, yaitu trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Masing-masing trimester ini memiliki waktu 3 bulan. Trimester pertama ini adalah 3 bulan pertama di awal kehamilan, yaitu pada minggu pertama hingga minggu ke-13 kehamilan. Pada trimester pertama, perubahan fisik pada ibu belum terlihat. Namun, pada kondisi di dalam tubuh sudah nampak begitu banyak sekali perubahan. Misalnya saja peningkatan hormon estrogen dan hormon progesteron di dalam tubuh ibu. Rahim ibu juga mulai mendukung bertumbuhnya janin dan plasenta di dalam tubuh ibu. Tubuh ibu juga akan meningkatkan suplai darah untuk membawa nutrisi dan oksigen pada saat janin tersebut berkembang di dalam rahim ibu. Selama trimester pertama, seorang ibu harus berhati-hati karena pada awal kehamilan akan rentan terjadinya keguguran. Sedangkan pada janin akan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ukuran embrio kurang lebih 7 mm. Yang kedua, embrio sudah memiliki bakal calon tulang belakang. Yang ketiga, otak dan sumsum tulang juga mulai terbentuk. Kemudian, embrio ini sudah dikatakan sebagai janin. Janin ini terlindungi oleh cairan ketuban dan memiliki plasenta untuk menyerap nutrisi dan oksigen dari ibu.
Janin ini memiliki ukuran 5 cm. Otot, tulang belakang, lengan, jari, dan tulang rusuk sudah mulai membentuk. Pada trimester pertama, janin sudah dapat menggerakkan kaki dan tangannya serta dapat bergerak memutar. Pada akhir trimester pertama, janin tampak seperti miniatur manusia. Jenis kelaminnya pun sudah dapat terdeteksi. Detak jantungnya pun sudah mulai terdengar. Trimester kedua. Kehamilan pada trimester kedua ini memasuki minggu ke-13 hingga minggu ke-27. Pada trimester kedua ini, perut ibu sudah terlihat membesar karena ukuran rahim ibu juga ikut mulai membesar. Pada trimester kedua, seorang ibu sudah dapat merasakan gerakan janinnya. Pada trimester kedua, janin dapat mendengar suara ibu. Selain itu, janin tersebut juga dapat merasakan sentuhan atau suara dari luar lingkungan rahim. Kondisi janin pada trimester kedua memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Panjang janin kurang lebih 10 cm dengan berat sekitar setengah kilogram. Janin sudah nampak seperti bayi. Jari tangan dan kaki sudah mulai terbentuk. Bahkan kuku juga mulai tumbuh. Pada trimester kedua ini, janin sudah memiliki bulu mata dan alis. Permukaan kulitnya pun ditumbuhi oleh rambut. Janin juga mulai bergerak aktif pada trimester kedua. Dan pada trimester kedua ini, mata janin sudah mulai membuka. Trimester ketiga. Trimester ketiga ini berlangsung dari minggu ke-28 hingga minggu di mana si bayi tersebut terlahir. Pada periode ini, janin sudah dapat menanggapi rangsang. Janin juga dapat bergerak dengan gesit. Pada usia kandungan 8 bulan, otak janin berkembang begitu cepat. Pada bulan ke-9, paru-paru janin sudah siap untuk melakukan respirasi sendiri. Pada trimester ketiga ini, tulang janin mulai mengeras dan otot-otot dari janin mulai menebal. Sistem sirkulasi
dan respirasi pada janin juga sudah mulai berkembang dengan baik. Selain itu, janin juga dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri. Di trimester ketiga ini, ibu akan mempersiapkan diri untuk kelahiran calon buah hatinya. Demikian penjelasan kakak mengenai fertilisasi dan kehamilan. Semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik dan dapat memberikan wawasan baru kepada adik-adik. Saya Kak Intan undur diri dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.